Siap, Cip Cup, Kembang Kuncup. Oke, dari siapa? Dari Bu Guru Yulai deh. Bu Kepsek deh. Ntar, saya spotlight dulu. Oke. Terima kasih, kenapa saya ada jadi nomor 1 nih? Bu Kepsek soalnya. Iya, makasih Yin Yoga World, Mbak Yuni, Pak Made, dan tim Mbak Pino. Ya mungkin ada yang lain. Kalau untuk YTT7 ini, kalau saya sih pas terima modulnya cuman kaget aja, banyak bener gimana saya belajarnya. Tapi seperti kata Mbak Yuni, karena kita sudah dari nol di Yin ya, dari titik 1 sampai 7, kita, kalau saya sih di samping sebelah ini buku-buku sebelumnya banyak banget ini bergeletakan ya. Jadi buat mengingat-ingat. Tapi untuk materi ini seperti pernah ada yang bilang, kayak kalau nggak salah Mbak Lucy, buku ini dicernanya dengan kalimatnya yang enak gitu. Jadi kita lebih bisa memahami dengan susunan kalimat yang Mbak Yuni buat gitu ya. Jadi kita nangkapnya juga bisa enak, seperti kita juga, kalau saya nggak cepet Mbak Yuni kalau nangkep gini, harus saya ulang lagi sama kayak Opi, malamnya dibuka lagi recordnya, baru bisa bisa kayak gitu ya. Jadi nggak bisa langsung. Maklum selama Titi banyak banget harus ngajar, terus ini harus 2 Zoom juga, yang satu lagi ada pelatihan dari PPNI itu. Jadi terpecah-pecah gitu ya, jadinya Borongan. ya borongan. Makanya kemarin pakai akun yang ini, pakai akun yang itu gitu kan. Mungkin beda-beda gambarnya kemarin ya, karena gimana caranya yang saya fokus ke sini, ini yang penting nyala dulu gitu. Ya seperti itu sih, tapi selama ada record yang nanti dikirim lengkap gitu, itu kita bisa lebih maksimal lihat-lihat lagi, terutama materi-materi anatomi itu yang harus diulang-ulang. Itu aja. Baik. Ya, itu aja Mbak Yuni. Terima kasih, Bu Yulai. Pah, ayo Pah. Kesan dan pesan saya tentang titik 7 ini, terus terang kalau kita baca nih modul ini sebenarnya adalah kayak apa ya, sarinya gitu loh dari modul-modul yang sebelumnya. Istilahnya tuh yang penting-pentingnya itu sebenarnya di sini gitu. Nah, alhamdulillah Mbak Yuni masukin anatomi lagi, seperti itu, masukin cakra lagi, karena terus terang Mbak Yuni, saya udah lupa cakra apa segala macam itu, kelenjar. Nah, dengan ada ini kan jadi kita baca lagi seperti kata tadi Bu Yulai, benar. Mbak Yuni itu bagus banget ya bikin modul. Kalau aku kan memang orangnya lebih suka baca sebenarnya ya daripada mendengar gitu. Makanya sebenarnya kalau on cam begini saya tuh sebenarnya kurang mendengarnya Mbak Yuni. Jadi saya tuh banyak ngeliatin muka yang ngomong gitu. Nah, iya makanya kalau saya Yin itu tidur melulu karena saya mendengar sebenarnya gitu. Kalau baca semua modul ya itu kayak buku 5 sekawan gitu loh Mbak Yuni. Enid Blyton. Iya, jadi terpisah-pisah tapi berkaitan, luar biasa kalau menurut saya ya. Mbak Yuni bikinnya tuh effortnya bikin modul sebanyak itu tuh luar biasa. Jadi kita bisa, tapi untuk dikaitkan juga ada keterkaitannya seperti itu. Terus saya menyampaikan terima kasih karena terus terang apa ya, keinginan untuk tetap belajar walaupun masa pandemi ini kan sebenarnya gimana ya Mbak Yuni, aku kan ngajar aku berhenti gara-gara corona. Terus aku di rumah, anak kan asrama, mes, suami jauh di Papua. Sekarang udah balik, kemarin habis dipijat tadi pagi udah balik ke Papua. Nah, jadi aku tuh sebenarnya haus gitu Mbak Yuni akan pelajaran belajar gitu ya. Nah, dengan Mbak Yuni dan tim Yin Yoga World mau mengakomodir dengan adanya training online ini, itu bagus sekali dan benar-benar dikelola
dengan cara profesional dari, ya kalau sinyal kita nggak bisa ngomong ya Mbak Yuni ya, nggak bisa. Tapi maksud saya kayak kehadirannya Mbak Yuni itu powernya itu, auranya Mbak Yuni, bagaimana Mbak Yuni melingkupi kami, energinya itu berasa sekali hadir, suaranya jernih, terus kamera kemarin kan sampai suami saya juga ini bilang, ih aku baru lihat loh itu pakai kamera 2 ya, apa kameranya 3 tuh kata dia gitu. Waktu kemarin pijat Mbak Yuni, kan Mbak Yuni pakai 3 kamera ya, pokoknya bisa kelihatan gitu. Nah, itu luar biasa sekali karena nggak semuanya sekolah yoga yang berani untuk bikin TT online seperti itu. Dan ternyata TT online ini kan banyak gitu hikmahnya gitu Mbak Yuni. Dan terutama buat saya tadi. Jadi saya keinginan untuk saya belajar itu bisa dipenuhi dengan alhamdulillah dipenuhi dengan optimal oleh tim dari Yin Yoga World. Dan saya sangat menghargai, saya nggak bakalan ngasih ke siapa-siapa modul-modulnya Mbak Yuni ini, karena bagi saya ini, malah saya ada rencana untuk nyekennya. Jadi mau bisa digampang dibawa ya. Suamiku yang ngomong, Pak itu di-scan aja, jadi bisa pakai e-book, katanya gitu. Jadi kalau misalnya hilang, atau ya kita nggak tahu ya namanya buku fisik, kamu masih bisa lewat e-booknya ada gitu. Jadi rencananya seperti itu Mbak Yuni. Terima kasih ya. Mbak Yuni. Terima kasih Eva. Jadi ini juga termasuk karena buah keinginannya Eva mau waktu ikut titik 1, Mbak Yuni saya mau ikut sampai titik 6 gitu kan. Jadi sudah dikasih bonus sampai titik 7. Terima kasih Eva. Oke, Mul sama Fangni. Oke ya. Silakan. Ini satu angkatan sama Eva ini soalnya. Sama Bu Guru Yulai juga. Ngomong apa ya? Tati juga ya. Mas Ari. Ya, sama Mas Ari, sama Bu Tati, semua seangkatan dan teman-teman semua. Oh iya Mas Ari ya. Pertama-tama nggak nyangka ya bisa sampai di titik yang ke-7. Terus satu yang kemarin sih baru ngomong sama Fangni. Kenapa ya kalau malam itu ngomong, kalau mau TTC Yin itu kok seneng ya gitu loh. Happy gitu loh. Kayak selain happy juga kayak ada yang bikin penasaran gitu loh. Besok itu apa ya? Kayaknya kita itu kayak aku pribadi gitu, kayak aku nggak tahu gitu loh. Besok itu akan ketemu apa dan bakalan aku mau nanya apa. Itu seringkali terkadang bisa berubah. Saat teori itu atau materi jalan itu tiba-tiba bisa berubah belok kemana-mana gitu. Dan itu yang membuat aku penasaran dan yang membuat tidak pernah bosan untuk ikut di Yin, di di ilmu Yin ini. Itu biasa dari Bu Yuni dan Pak Made, Tino dan semua tim di sana. Dalam sama seperti tadi yang Mbak Eva ngomongin. Jadi materinya itu kita mengikuti per modul, seakan-akan sudah lengkap, satu modul selesai. Ternyata di modul berikutnya itu masih ada keterkaitan. Dan itu tidak pernah terputus sampai di titik yang ke-7 ini ya. Dan meskipun kita di titik yang ke-7, kita tetap tidak bisa meninggalkan titik yang sebelum-sebelumnya. Itu yang luar biasa menurut saya. Terus kemudian dari materi penyampaian itu selain disampaikan dengan cara yang adem, selalu membimbing kita, terus juga selalu ada makna di setiap kata-kata yang disampaikan. Itu yang seringkali saya dengar, enak adem gitu. Itu yang menurut saya itu sesuatu yang lebih yang mungkin tidak selalu kita dapatkan dari tempat lain atau siapapun gitu. Ya, kita ambil sesuatu yang baik pastinya kan gitu. Dan ini yang menurut saya ini yang sesuatu yang lebih yang saya terima. Terus materi yang disampaikan terutama kalau di anatomi itu cukup challenging kan anatomi itu, karena kita akan melihat, apalagi sekarang kita melihat lewat online, kita tidak melihat kerangka secara langsung fisik bentuknya, kita cuma melihat
dimensinya dimensi di layar. Iya. Nah, itu tapi tetap bisa disampaikan dengan baik dan ilustrasinya juga bagus, terus penyampaiannya juga simple, bahasanya simple dan mudah dimengerti. Dan apa ya? Dari materi udah, dari teknologi luar biasa. Pak Made luar biasa. Dan juga saya lihat teman-teman juga banyak yang mengikuti tren dari Yin Yoga World. Baik secara nggak tahu beli apa itu banyak dari ngikut dari Yin Yoga World. Sama Mas Ari sih yang juga. Ya, Mas Ari juga berbagi di dunia IT. Di sini banyak teman-teman yang ahli-ahli di bidang-bidangnya sendiri-sendiri. Ya, menurut saya secara keseluruhan Yin Yoga World luar biasa dan memberikan ilmu, sharing dan apa yang kita dapat sebagai peserta itu luar biasa dan menurut saya rasanya kita bukan di akhir hari ini. Saya masih berharap akan ada yang selanjutnya karena saya akan selalu curious, ingin tahu gitu loh apa yang Yin Yoga World akan mau kasih lagi gitu loh. Dan saya rasa sampai hari ini saya pribadi saya merasa masih sangat kurang dan masih perlu banyak yang perlu dipelajari lagi. Itu aja, terima kasih untuk Yin Yoga World. Selanjutnya ini Fangni. Terima kasih Mul. Sebelumnya saya mau tanya, itu yang di sana itu kok kayak camping ya? Saya bingung kenapa kok kayak camping, dari tadi gitu pakai selimut apa gitu. Terus sama satu lagi yang satu angkatan juga itu Ovi. Yang di sini sama Ovi juga kan. Sama Ovi ya. Ibu Pujangga. Terus kalau saya kayaknya kasih testimoni mungkin udah berkali-kali titik 3, titik 4, titik 5, 6, 7 kan udah sering banget. Jadi kalau misalnya secara teknis, secara apa dari yang awal sampai akhir ada kemajuan yang luar biasa di Yin Yoga World. Terus kalau mengenai materi udah nggak usah diragukan lagi. Cuman kalau pengalaman pribadi saya di Yin Yoga World ini yang saya dapatkan itu keluarga yang mau berbagi. Jadi dari teman-teman yang mungkin saya cuman ketemu di titik 1 sama 2 secara fisik ya, karena titik 3-nya kan saya nggak barengan kan, titik 3-nya kan nggak barengan sama yang angkatan ini kan. Kita masih tetap punya grup yang sampai detik ini tuh kita semua masih akrab, masih saling berbagi. Seperti kayak kita berbagi spiritnya Yin Yoga World, spiritnya dari Bu Yuni yang selalu membagikan kebaikan. Sebentar saya mau ketawa lihat Jody. Nggak tahan. Cantik banget kamu, John. Kepalanya udah berbunga. Mau ngasih kesaksian jadi nggak tahan. Udah tutup kamera deh. Gitu, jadi ya selain materi, selain pelajaran, yaitu yang saya dapat yaitu yang luar biasa itu keluarga sama. Jadi kayak Bu Yuni itu selain menerapkan ilmu kepada kita, tapi Bu Yuni juga mengajarkan kebaikan untuk tetap humble, untuk tetap berbagi itu di kita. Karena mungkin di sini juga pasti banyak yang teman-teman yang nggak cuma ikut di Yoga World, yang misalnya ikut di sekolah-sekolah lainnya itu kan berasa banget kan beda gitu. Kalau di sini kita punya apa, wah ini bagi-bagi, iya hari ini ada ini loh, gini-gini, kita semuanya itu mau berbagi dengan kebaikan, cuman ya bukan berbagi dengan maksudnya itu kayak disalahgunakan atau berbagi untuk bohongan atau apa, tapi memang berbagi itu untuk kebaikan. Karena Bu Yuni kan selalu bilang kan kalau punya ilmu jangan disimpan. Tadinya itu saya nggak punya niatan mau ngajar, saya cuman ikuti di situ karena saya suka, tapi Bu Yuni selalu ngomong ilmu di sharing. Ya saya pikir ngapain juga kita punya ilmu segini kalau kita nggak sharing untuk kita sendiri tuh apa gunanya. Ya udahlah, akhirnya ya mau nggak mau ya kita sharing, kita ngajar, dan ternyata pembagi ilmu bisa bermanfaat bagi orang lain itu ternyata mempunyai kebahagiaan tersendiri. Jadi bukan dilihat di materinya lagi, itu sesuatu yang mungkin nggak bisa dikatakan gimana gitu sih. Ya itu aja sih, terima kasih teman-teman Yin Yoga World yang
luar biasa. Suatu hari nanti pasti saya mau ke Bali makan kepiting. Oh gitu ya? Siap. Sama donat. Terima kasih banyak, Fangni. Ya, kenapa kemarin itu saya juga pasang, jujur pas masas kemarin itu, pas foto bersama entah kenapa gitu rasanya kok kayak punya keluarga besar gitu yang apalagi di sana ada pasangan-pasangannya, ada anaknya gitu kayak berasa bukan sekedar kita ketemu di yoga tapi sudah melewati rasa keluarga itu ya, persaudaraan. Terima kasih. Bu Tati, mau kasih testimoni sekarang? Sebentar Bu Yuni, Jody udah Ya. boleh nongol lagi, Jody. Udah Oke. boleh lagi. Jody udah. Jadi Soalnya belum ganti dong, graduation, ganti jadi dong. pakai kepalanya ini. Kalau udah graduation pakai toga. Aku juga pakai ini deh tuh. Kenapa masker jadi kepala? Tadi kan buat hidung, sekarang Coba buat kalah hidung. nih dia. Nah, tuh baru ngomong. Dah, ya selamat siang menjelang sore Mbak Yuni, Pak Made dan tim yoga, Yin Yoga World dan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah menyampaikan cita-cita saya. Jadi sedih jadinya. Cita-cita saya memang ingin melengkapi ilmu ini dengan baik lah gitu ya. Karena memang saya senangnya mengajar Mbak Yuni ya. Saya senang berbagi, tapi saya merasa kalau ilmu saya nggak cukup gitu kan, apalagi ini menyangkut raga, menyangkut tubuh manusia. Jadi kalau misalnya salah-salah nggak cukup ilmunya, orang bisa komplain dan itu suatu kesalahan besar gitu. Jadi saya ingin, saya pengen belajar Yin Yoga ini sampai tuntas gitu. Kebetulan untuk yang 200 saya sudah menyelesaikan dengan offline ya. Dan pada saat teman-teman pada berencana, ayo sampai 500 sampai 500, saya tertarik sekali. Karena memang saya ingin melengkapi. Dan pandemi ini terus terang membuat saya ragu, saya bisa enggak ya, saya bisa enggak ya. Kalau Mbak Yuni mengadakan offline, udah pasti saya nggak bisa ikutan. Nggak bisa ikutan, karena ya saya lansia, kemudian suami saya juga pasti tidak menyetujui. Ya Allah, subhanallah, Mbak Yuni mengadakannya dengan online sampai titik 7 ini. Lalu saya sangat bersyukur sekali, sehingga ilmu-ilmu yang saya tunggu, yang memang saya memerlukan itu, kebetulan saya tuh suka TCM ya, suka TCM Mbak Yuni. Bisanya sih enggak, cuma suka doang. Yang penting suka dulu Bu Tati. Ya, suka dulu gitu. Suka banget saya itu ya. Karena apa ya? Saya tuh kan penderita HN. Udah dari sisi medis tuh udah blunek gitu, udah capek gitu ya belajarnya, menyikapi kata dokter ini. Tapi dari sisi TCM gitu kok ada satu titik celah gitu yang saya bisa memahami. Oh ya, dari sisi ini udah. Jadi dari situ saya terus ingin menggali ilmu-ilmu tersebut. Juga untuk kehidupan di dalam keluarga gitu, dari TCM itu sangat-sangat membuka wawasan saya gitu, untuk oh ya ternyata untuk penyakit ini itu sebenarnya bisa dengan ya obat-obatan, iya ya lihat baru, tapi dengan jiwa yang tenang gitu, dengan pernafasan aja, dengan ini aja itu sudah membantu gitu. Karena dari sini, makanya saya waktu Mbak Yuni menjelaskan organ itu, saya antusias banget sampai diulang-ulang terus, karena memang itu merasa adalah suatu ilmu banget bagi saya. Jadi online titik 567 itu benar-benar saya sangat bersyukur, dan saya selalu berdoa semoga saya bisa sampai menyelesaikan di titik 7 ini, walaupun kemarin tumbang 1 hari, tapi telinga saya tetap sambil rebahan juga, saya tetap mendengarkan dan mencatat juga apa yang penting-pentingnya gitu.
Itu yang mengenai titik online-nya ya. Jadi COVID ini tidak menjadi halangan bagi saya untuk menambah ilmu Yin Yoga ini. Bersyukur sekali saya mengucap alhamdulillah. Kemudian juga mengenai, ya saya jadi terharu pada diri saya sendiri sesuai dengan apa tuh kuisnya Pak Made nomor 6, kok terharu ya, kok pas ya dengan rasa saya tadi nomor 6 terharu. Oh iya, saya terharu pada diri saya sendiri, terharu juga sama keluarga yang sangat support, "Ya selesaikan mah," gitu ya, "selesaikan." Ya itu yang terharu. Kemudian mengenai materi sekarang. Materinya itu nggak bisa saya omongin, udah pokoknya super duper deh, udah top markotop dan sebagainya deh Mbak Yuni ini. Dari segi penyampaian juga Mbak Yuni mah udah piawai banget. Dari yang nggak ngerti sampai ngerti dengan bahasanya yang simple tapi jelas, tapi udah pokoknya udah nggak bisa diomongin. Mbak Yuni itu memang piawai sekali dalam memberikan penjelasan, sehingga saya yang sudah senior ini aja bisa memahami organ yang sedemikian jelimetnya, api ginjal lah, yin ginjal lah, yang ginjal. Oh, jadi saya memahami. Saya dulu pernah anyang-anyangan gitu kan, sampai saya tanyakan ke Mbak Yuni, oh ya ternyata begini-begini. Jadi alhamdulillah ilmunya Mbak Yuni ini mengenai titik 7 ini, titik 567 ini betul-betul bagus sekali gitu. Kemudian apalagi ya, yang penyajian itu kalau soal koneksi seperti yang tadi Mbak Eva bilang, tentunya itu adalah made in manusia ya, yang kita tidak bisa terhindar dari itu. Saya juga pernah pasang 2 tuh Mbak, karena yang satu kok berat, saya udah langsung pasang yang ini. Ternyata ini aman ya udah saya matikan yang satunya gitu. Jangan sampai saya keputus, saya urus in gitu lagi, wah Mbak Yuni ngomong lagi nanti kepotong gitu. Maksudnya saya udah siapkan dulu, udah berat gitu, udah ada ini, udah pasti lagi apa semaput nih, langsung saya pasang 2, kalau udah aman ya udah. Kemudian secara tim Yin Yoga World ini memang tim yang bagus ya, Mbak Yuni, Pak Made itu betul-betul apa sih namanya itu bagus lah pokoknya, manajemennya dan sebagainya bagus sekali, juga Mbak Pino, dan mungkin ada lain lagi di belakang ini, pokoknya bagus sekali, organize, pokoknya bagus sekali lah pokoknya gitu, bagus deh mengenai tim Yin Yoga World-nya. Kemudian juga dalam hal komunikasi, saya kapan saja saya bertanya ke Mbak Yuni, kadang-kadang ada yang lupa lagi di jalan, kebetulan ada teman saya nanya, bukunya di rumah, saya langsung WA Mbak Yuni. Langsung, soalnya ada teman misalnya, Bu aku kok gini, oh iya aduh bukunya di halaman berapa, tanya Mbak Yuni aja deh gitu. Terus Mbak Yuni selalu menjawab, kemudian Pino juga, Pak Made juga, jadi itu adalah suatu kebersamaan yang memang sulit saya dapat gitu, kecuali dari Yin Yoga World ini. Kemudian apalagi ya dari itu, dan keluarga besar tentunya, keluarga besar titik ya dari 1 ya, kalau kita semuanya mungkin ada yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai saya tuh jadi kayak apa ya, kayak anak saya 3, laki-laki semua Mbak. Jadi kayak punya Sekarang banyak anaknya ya. ada Nataya, ada cucu, ada ini, kok jadi kayak enak gitu ya, kadang kita bercanda di grup ini, kok jadi kayak walaupun di rumah saya sendiri kan dengan bapaknya aja, ada pembantu aja 1, anak 2 saya sudah menikah, kadang-kadang juga ingat, kadang-kadang juga WA-an. Selama pandemi ini jarang kita bertemu karena anak saya kan sering bergaul dengan orang. Jadi kalau kesini kasihan mama, kasihan papa, nanti takutnya di diri saya ada virus katanya. Jadi paling video call aja. Nah dengan adanya keluarga besar ini yang di sini banyak para ahli ya, aduh saya salut banget deh. Kayak Ari gitu, ahli IT, terus Lucy, terus apalagi, pokoknya pinter-pinter banget deh luar biasa. Ari itu tentang IT itu ya saya manggut-manggut aja walaupun nggak ngerti juga, tapi saya ikutan. Saya juga nggak ngerti sih Bu Tati. Saya manggut aja Mbak Tati, iya. Udah selesai, apa ya yang diomongin ya. Saya catat itu. Sampai saya punya rode loh, rod itu ya, gimana sih masangnya sampai sekarang nggak bisa. Tapi saya manggut aja, pokoknya gaul aja deh. Itulah keluarga besar ini Yin Yoga World ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu pokoknya saya bangga banget. Terus ada lagi, oh ya banyak lah
Ibu Kepsak juga yang punya sekolah ya, Ibu Mister, nggak saya sebutan, Angel, aduh Angel takut tahu nih diri saya gimana nih. Saya sampai ngeri sama Angel, aduh Angel tolong jangan dibaca Angel. Aduh, terus ibu Mister ya yang aduh udah pakar-pakarnya banyak deh pokoknya deh. Banyak sekali yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nanti kalau saya mau bikin narasi sajak, mungkin saya bisa ke Ibu Pujangga, Ovi, iya kan? Jadi banyak sekali Mbak Yuni, pokoknya saya minta kebersamaan ini jangan sampai selesai di sini aja. Seperti yang tadi Mbak Yuni bilang, mungkin bisa menciptakan lagi ilmu-ilmu lain Mbak yang dikemas gitu. Ya Mbak, saya sangat mengharapkan sekali. Karena saya dulu dari IPS dan saya dari dan dari sekolah sekretaris saya, dari akademi sekretaris kemudian bekerja sebagai, jadi saya anatomi benar-benar saya memahami HMP saya itu ya dari sekolah yoga ini, oh piriformis saya, oh begini-begini dulu kan nggak ada zaman dulu, Mbak, tahun dulu akademi sekretaris saya bekerja gitu, saya nurusin di kemudian dia ke komunikasi, dah gitu aja. Jadi saya tidak punya latar belakang ilmu tentang apa namanya anatomi itu nggak ngerti deh. Jadi kalau bisa Mbak Yuni nanti mungkin ada waktu lagi kapan tetap merangkul kita dengan ilmu-ilmu lagi Mbak, ilmu mungkin yin yoga dari segi anatomi gitu, jadi lebih lengkap, atau dari segi apa ya nanti apa tadi sutra apa sutra saya taunya sutra itu kain sutra. Saya taunya kain sutra aja, sutra apa tuh yang tantra, yang sutra gitu untuk melengkapi aja. Saya rasa itu penting juga bagi seorang guru yoga yang kan ilmu terus berkembang ya Mbak ya. Jadi semakin kita lengkap itu semakin rasanya nyaman, bukan untuk kesombongan seperti yang Mbak Yuni bilang, semakin banyak ilmu semakin merunduk, itu lebih baik kita menjaga jangan sampai masuk lubang, daripada ke atas nanti ada burung lewat dan dia buang air. Langsung kena kita kan gitu. Kemudian apalagi ya berkembang, saya rasa sudah cukup deh Mbak. Saya mohon maaf apabila selama dari penyelenggara atau keikutsertaan saya dari titik 1, 2, 3, 4 udah itu sih ya, dari 5, 6, 7 mungkin ada canda-canda yang kurang berkenan, itu semata-mata apa ya, saya bahagia aja kok, jadi sekarang kok saya banyak perempuan gitu ya, enak kan, lebih apa sih namanya, lebih enggak bete gitu Mbak. Biasanya kan kalau udah sepuh gitu, bukan udah sepuh sih, udah senior itu kan suka tiba-tiba sensi gitu ya. Tapi dengan adanya teman-teman gitu baca grup terus ketawa sendiri, terus ngikut-ngikut, jadi kayak muda melulu gitu. Terus lihat-lihat cerita-cerita di Yin Yoga 7 itu pokoknya menyenangkan sekali. Terakhir teriring doa dari saya, semoga Yin Yoga World semakin maju, semakin sukses, berkembang selamanya. Dan kita semua yang ada di sini sukses meraih cita-cita masing-masing, kesuksesan masing-masing di bidangnya masing-masing, dan kita selalu bersama terus berbagi dan menimba ilmu. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih Bu Tati. Oke, kalau gitu sebelum kita diterawang oleh Angel aja deh ngasih testimoninya sekarang. Jadi seru nih kalau udah ngomongin terawang menerawang. Pakai baju kali menerawang. Itu manajernya lagi nunduk, Mbak. Aduh, ini padahal lagi Mbak Yuni kayaknya ketahuan ya. Ini lagi ini nih menyiapkan inhale exhale padahal dari tadi nih. Ini buat teman-teman Yin Yoga World, terutama untuk Yin Yoga World, buat Mbak Yuni, Blimade, dan juga Pino. Kalian bertiga tuh benar-benar sebuah sinergi elemen yang benar-benar nyata ya, bahwa perbedaan itu tuh bisa mengkolaborasikan dan saling melengkapi, dan menjadi inspirasinya sendiri sih sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman tahu juga, ini bukan sekolah yoga saya yang pertama, kalau boleh terus terang. Tapi dengan perjalanan waktu, dengan banyak struggle, dengan banyak hal ya mungkin di sini ada satu orang yang juga mengetahui, lagi senyum-senyum juga.
tidak mau menyebutkan nama. Namanya di ini aja, di skip aja namanya. Skip aja, di sini juga ada. Tapi saya merasakan lebih terasa kekeluargaannya di sini sih Mbak, kalau saya boleh terus terang. Dimana perbedaan itu tuh tidak menjadi hal yang menjadi sandungan bahwa kita bisa belajar sombong seperti Mbak Nadra kemarin dalam sebuah pose, tapi untuk diri kita sendiri, tapi tidak untuk kita keluarkan dan menyerang orang sih. Itu satu hal yang sangat penting yang saya juga udah pelajari dari Yin Yoga World. Selain Mbak Yuni untuk modul-modulnya, aduh Mbak, sebagaimana yang saya pernah minta izin waktu itu, jadi setiap kali saya diminta untuk jadi pembicara terkait yoga, pasti ada modul dari Mbak Yuni yang saya ambil. Jadi saya kalau WhatsApp Mbak Yuni, mohon maaf, saya ambil ya modulnya, karena penjelasannya Mbak Yuni tuh detail, dan menurut saya tuh untuk orang-orang awam yang mungkin pas saya lihat pesertanya itu tidak pernah belajar yoga sama sekali pun, mereka akan bisa menerima. Karena kan kita tidak bisa, menyamaratakan kan, jadi kita harus kayak menggunakan yang general gitu. Tapi saya juga melihat ada banyak orang udah jadi praktisi yoga nih yang ikut di kelas tersebut. Jadi benar tadi yang Bu Yulai juga udah sempat sampaikan, dan juga Bu Tati juga sempat mention juga bahwa dan juga Komol dan Chef Hangni juga bilang modulnya Mbak Yuni itu sebenarnya bisa mandiri berdiri sendiri, tapi itu ada terkaitan. Jadi ketika itu disatukan itu tuh jadi lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Dan terutama cakra ya Mbak Yuni, saya emang tertarik banget sama cakra, dan itu sebenarnya udah membantu banget untuk sehari-hari sih sebenarnya, untuk pribadi juga. Jadi apa yang diajarkan tuh selalu relevan, itu yang saya tahu dari modulnya itu sendiri. Informasinya detail, detailnya itu tuh bukan detail yang bikin kita pusing ya teman-teman, kan ada detail yang bikin kita bingung sendiri pas baca nih apaan sih gitu, tapi ketika kita baca ulang lagi, entah juga sambil kita nonton recordingnya, itu tuh suatu hal yang kayak, oh iya ya, malah bisa jadi tambah ingat justru, karena kan kita ulang lagi, kita pelajarin lagi kembali. Nah, penyampaian materi, aduh Mbak Yuni ini emang salah satu contoh yang perlu comot caranya dia mengartikulasi cara mengajar, walaupun dengan warnanya kita, dengan caranya kita masing-masing, tapi bahasanya tuh hangat, selalu open, dan Mbak Yuni tuh selalu tidak pernah lupa untuk memberikan kita jeda. Jadi kalau udah kayak walaupun kita diem karena kita lagi mencerna nih, entah otak yang di atas sama yang di bawah lagi sama berantem kan, tapi Mbak Yuni tuh yang kayak paham, dan dia yang kayak yaudah ada yang mau ditanyakan, ini butuh jeda nggak nih gitu. Dan itu tuh kalau di orang komunikasi terkadang hal simple tapi itu penting sih. Sama ketika kita mungkin lagi ngajar, baik ngajar pose maupun kita lagi ngajar teori ke orang nih ya, berbagi ilmu kan tidak hanya sekedar kita berasana. Terkadang orang-orang minta kita, gue pengen tahu dulu deh yoga itu apaan, lu jelasin ke gue dulu. Lu jangan ngasih gue pose-pose, gue pusing tuh ngeliat pose-pose melalang melinting, badan dilipat-lipat gitu misalkan nih. Ini yang terjadi sama saya sih teman-teman. Jadi saya kayak, oh oke, fine, kalau gitu kita coba bercerita dulu deh ya, menceritakan juga itu apa gitu. Dan kita juga perlu paham juga sih, makanya saya senang banget dikasih PR kemarin. Saya tidak langsung mengerjakan PR dalam sehari itu teman-teman, saya butuh permenungan panjang, karena ini saya merefleksikan balik juga permintaan banyak orang di luar sana, entah yang udah pernah saya ngajar yoga dan yang ada permintaan berikutnya di bulan Februari sebenarnya, yoga itu apa? Dan saya itu juga ternyata belum benar-benar mengartikan apa itu yoga untuk diri saya. Jadi itu PR-nya luar biasa Mbak Yuni. Mohon maaf Kak, jadi panjang. Karena ternyata ketika saya udah tahu apa arti yoga untuk diri saya, itu akan lebih mudah menyampaikan ke orang lain. Dan mungkin akan ada yang resonate juga seperti itu. Dan itu tentu saja dibantu dengan Mbak Yuni sih. Yang terkadang dalam pose pun kita lagi diam aja, dikasih sentilan-sentilan. Nggak lagi diem entah dengan caranya Mbak Yuni, sentilannya tuh tetap ada teman-teman. Jadi seolah-olah tuh kayak pesan itu tuh nggak pernah berhenti gitu, untuk reminder ya, supaya kita tetap berjalan yang memang semestinya gitu. Apalagi kalau udah berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Untuk teknologi, emang benar-benar luar biasa. Kelas online yang sangat menyenangkan, bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan. Kalau lagi teori ya udah kita lihat wajahnya Mbak Yuni kan ya,
Tapi nanti kalau Mbak Yuni perlu memperagakan sesuatu, ya seluruh tubuh kelihatan, bahkan tidak ada yang terpotong. Dan itu menginspirasi saya untuk akhirnya Ari, oke, gue kayaknya perlu sesuatu. Akhirnya waktu itu juga belajar sama Ari, sama teman-teman juga. Dan akhirnya ya udah emang perlu ada gadget, ada tambahan teknologi ya yang memang kita sebagai guru sih memang pasti keluar uang. Cuman di sini saya belajar bahwa memang hal tersebut perlu dilakukan untuk kenyamanan bersama sih, terutama untuk orang atau enggak klien kita yang melihat diri kita. Ketika kita lebih well prepared, trust itu terbangun, kenyamanan itu terbangun, dan tentu saja pasti mereka akan tetap bersama kita. Itu kan sebenarnya yang kita inginkan kan. Walaupun kita mungkin juga bisa bilang, Angel lagi capek, ke mall aja, ke Nataya aja, ke Lia aja, mungkin Angel juga bisa begitu gitu. Siapapun yang di sini kalau misalkan ada kelas gym dan saya merasa saya tidak sanggup, saya pasti akan ngasih ke teman-teman yang dari sekolah yang sama sih, biasanya seperti itu gitu. Dan terserah mereka mau milih, karena menurut saya tidak harus dari saya sih sharing yoganya gitu. Dan selalu terbuka untuk kolaborasi paling indah ternyata sama teman-teman Yin Yoga. Jadi Yin Yoga World yang entah kenapa tuh kayaknya tidak mementingkan egonya sendiri bahwa ini gue loh, ini gue mau tampil, tapi kita bisa kayak membaur gitu. Dan itu benar-benar hangat sendiri rasanya di dada di dalam jiwa ini gitu. Itu suatu ungkapan syukur dan saya yang di Yin Yoga World yang mungkin tidak bisa saya keluarkan dengan kata-kata dengan indah, tapi rasanya tuh hangat teman-teman semua di sini, Mbak Yuni, Blimada, dan Pino. Dan saya juga senang sama Mbak Yuni karena dari perjalanan titik 1 sampai titik 7, tidak sekalipun Mbak Yuni memaksakan saya untuk menjadi dirinya dengan memaksakan caranya. No. Mbak Yuni mengizinkan saya bertumbuh, berkembang, mengajar sesuai dengan kemampuan saya pada saat itu, dan mengizinkan saya berkembang dan selalu memberikan saya ruang ketika saya ingin belajar ulang, saya ingin bertanya, pasti dijawab. Atau ketika saya juga lagi lelah, capek, ya maklum lah ya, pengalaman pertama kan pasti banyak banget hal-hal seperti yang melelahkan. Mbak Yuni itu juga memberikan supportnya sendiri, motivasi sendiri, dan bahkan selalu mengingatkan, Angel, istirahat. Kan nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain dulu. Iya sih Mbak, aku lembut Mbak. Kalau nggak bergerak, rasanya tuh nggak nyaman. Dan itu tuh ternyata sentilan-sentilannya tuh di modul banyak banget ya setelah itu ya. Jadi ini kayaknya titik 5-6 tuh, makanya titik 5 hancur kan, maksudnya detoxnya dahsyat. Begitu titik 5 terlewati, titik 6 sudah mulai menerima, udah mulai oke. Detox cuman di 3 hari pertama, sisanya fine-fine aja. Titik 7 udah tidak terlalu terasa detox secara emosional, fisikal sih. Tapi secara pikiran, secara mind itu lebih terbuka lagi. Udah lebih bisa mendigest hal-hal yang udah terkait organ, terkait TCM. Juga mungkin karena ikut kelasnya Sinse itu juga atas rekomendasi Mbak Yuni, udah diterusin aja sama Sinse deh. Ntar kamu kan jadi banyak tahu gitu. Udah diikuti kelas Sinse. Bahkan udah jadi asisten pribadi Sinse kayaknya sekarang, karena nyatetin. Teman-teman pada seneng gue. Tapi itu jadi benar sih Mbak Yuni, itu semua tuh jadi bisa dikaitkan dan jadi bisa membantu orang dan diri sendiri juga sih di perjalanan Yin Yoga ini gitu. Jadi akan diteruskan Mbak Yuni berbagi ilmu penuh cinta dan sayangnya. Mudah-mudahan akan banyak orang pun memilih Yin Yoga World, karena sepertinya saya lihat udah ada beberapa yang mengikuti jejak. Tapi saya yakin bahwa mereka juga udah lebih dewasa, jadi mereka memilih atas pilihannya, walaupun mungkin mereka melihat mereka juga terinspirasi. Dan untuk urusannya itu tenang aja Mbak Yuni, itu aman kok. Semesta kung. Itu paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak Terima Mbak kasih Angel. Terima kasih. Oke, berikutnya Bu Sinsui. Hayo Bu Sinsui. Ibu Mister. Aduh, apa ya? Nggak berasa sebenarnya, dan nggak nyangka sebenarnya kalau saya pribadi. Suaranya kecil ya? Suaranya Kurang kecil, besar, Ibu. suaranya nggak dengar Bu Mister. Bu Mister suaranya Saya Bu. bisa teriak-teriak nih.
Ya, saya teriak dulu ya. Jam segini suaranya suka kecil emang. Iya, oke. Jadi saya pribadi sebenarnya nggak nyangka kalau bisa menyelesaikan 500 jam bersama Yin Yoga World. Itu saya sebenarnya nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada apa ya, benar-benar tidak menyangka sekali, dan apalagi secepat itu saya nggak pernah menyangka sama sekali. Jadi terus terang kemarin waktu selesai bikin PR yang di modul 7 ini, kenapa tiba-tiba saya sedih gitu? Ya, berarti kelar dong ini. Udah nggak ada titik lagi. Ya, jadi kayak ada rasa sesuatu yang hilang gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah sudah bisa selesai ini 500 jam ini. Jadi yang 300 jamnya ini kayak dikebut, sebenarnya nggak nyangka kemarin 567. Wow. Keren, Saya gitu tidak ya. menyangka. Apalagi iya, apalagi Mbak Yuni, karena saya dulu kan sebenarnya berawalnya itu iseng doang kan, ikut Iya. yang WS Mbak Yuni itu dulu iseng karena kebetulan pas weekend waktunya, terus penasaran aja gimana caranya meridian bisa dicampur sama yoga. Nah, waktu itu cuman itu aja, saya cuman pengen belajar aja gimana sih caranya, kok bisa gitu kan. Nah, akhirnya kan ternyata dari W1 saya itu dulu kalau nggak salah 2017 deh. Itu sampai terus akhirnya kelar 200 jam, itu saya batch 1 juga di Gripa tahun 2018. Itu juga saya nggak nyangka kok bisa saya kelar ya 200 jam gitu. Terus sekarang ini kelar 300 jam juga, saya juga nggak nyangka gitu. Apalagi batch 1 juga gitu. Jadi ya wah, bisa ya gitu. Jadi sebenarnya nggak nyangka, semuanya itu nggak nyangka. Jadi kayaknya mengalir saja energinya itu, ya sudahlah, ikut bismillah aja ikut gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau nggak ada 300 jamnya ini online, mungkin saya juga mikir ya, karena kan saya sendiri masih bekerja, jadi untuk meluangkan waktu sendiri mengikuti 300 jam itu kan berarti saya harus cuti 30 hari. 30 hari itu iya kan 10 hari kali 3 kan. 30 hari kan berarti saya cuti 1 bulan. Itu kan berarti kan benar-benar harus persiapan banget gitu kan. Nah, apalagi di Jakarta gitu kan, yang pasti berangkat pulang aja itu pasti macet ya kalau ke arah Gripa segala itu. Jadi memang sebenarnya bersyukur juga ada online ini, karena jadi bisa istilahnya bisa nyambi titik, bisa nyambi megang kerjaan, walaupun kadang double Zoom. Jadi kalau tiba-tiba saya dipanggil atau saya ditanya sama Mbak Yuni, aduh belum bisa nyaut, ini masih di ruangan sebelah saya. Jadi nanti saya nyautnya paling nanti belakangan gitu kan. Tapi ya demi titik, jadi kadang mesti lembur kerjaan biar nanti bisa titinya lebih tenang gitu. Ya sudah dijalani saja gitu kan. Ya alhamdulillah saya sebenarnya terus terang nggak nyangka sama sekali. Kemudian untuk yang titik 7 ini, terus terang waktu terima modul pertama itu kaget, wah tebal sekali ini 150 halaman. Wow, keren gitu kan. Nah, terus pada saat dibaca itu saya sebenarnya kaget gitu kan. Ini udah pernah baca, tapi ini di mana ya? Secara saya kalau sudah berlalu lupakan saja ya. Daripada mana-mana memori. Ternyata ngobrol sama Mbak Yuni, oh iya, ini dari buku yang saya sudah pernah baca dulu. Tapi ya namanya TCM ya, kita sudah mengulang berapa kali juga kadang masih suka lupa, dan kayak refresh aja sih sebenarnya. Jadi seneng
dengan modul yang di TT7 ini. Yang paling sulit mungkin bagi saya di modul TT7 ini adalah mindfulness, karena memang tahu sendiri energinya Wood masih kemana-mana, jadi kayaknya kalau disuruh mindfulness itu usaha banget gitu ya. Jadi ya begitulah, susahnya begitu kalau di modul ini. Kemudian secara materi penyampaiannya ya oke lah, Mbak Yuni memang terbukti ya selama ini mengikuti titik Mbak Yuni itu selalu mudeng lah istilahnya, nyangkut ilmunya semuanya dapat gitu. Terus karena saya sendiri juga sudah ngajar materi teori di sekolahnya Bu Kepsek, jadi memang saya jadi punya pengalaman pribadi juga. Nggak gampang ya Mbak Yuni ya ngajar teori TT, apalagi online yang kadang sinyalnya kita bagus, sinyalnya pesertanya apa kabar. Jadi ya memang antara menyampaikan harus selesai materinya, tetapi kalau peserta mereka kelihatannya udah nggak bisa dipaksa juga, kita nggak bisa ngejar target ya itu memang harus ada seninya memang ya gitu, dan membuat harus fokus terus kalau mengajar secara online itu bagaimana caranya, karena kan namanya mereka di rumah, jadi ada gangguannya banyak deh gitu. Kalau dari tim Yin Yoga World, oke. Dan sekali lagi senang dengan kekeluargaannya, jadi seperti keluarga besar yang baru, terus keluarga besar yang sering berbagi, nggak pelit apapun ilmunya. Terus tiap titik juga dapat souvenir, itu senang sekali. Makasih Pak Host. jadi memang souvenir itu kayaknya bukan kayaknya cuma benda saja ya, tetapi itu mengingatkan, oh saya dapat ini dari Yoga World waktu saya titik ini. Dan itu setiap misalkan kayak aku pen atau sisir, setiap dipakai ini dari Yin Yoga World, ini dari Mbak Yuni. Ini jadi seperti kita ikut memberi doa lah, memberi paling nggak membawa pikiran kita ke sana. Jadi itu benar-benar yang pengingat sekali. Jadi I love souvenir. Kemudian ya harapan saya nanti semakin walaupun ini titik terakhir, tetapi bukan berarti kita berpisah di sini. Jadi nanti mungkin bisa lebih banyak sharing, apapun medianya, kita bersama bisa sharing dengan semuanya yang ada di Yin Yoga World ini, sehingga kita bisa maju dan sukses bersama. Dan juga seandainya bisa, baik dari saya pribadi maupun teman-teman yang lain yang bisa dikontribusikan kepada Yin Yoga World, saya pribadi bersedia apa yang istilahnya bisa kita sharing. Oke, let's do that. Kemudian untuk spiritnya selalu sharing, itu selalu kami bawa juga di sekolah bersama Bu Kepsek di Yula Yoga School. Kita tidak pelit ilmu, kita selalu sharing, apapun itu kita tidak pelit, karena memang ya kita sendiri juga dapat, jadi ya kita kembalikan lagi, kita bagikan lagi untuk yang lain, semoga lebih bermanfaat. Begitu dari saya. Terima kasih Yin Yoga World. Terima kasih Krishna. Ya, jadi memang dulu ketemu Krishna pun, karena Krishna itu sudah hatam banget sebenarnya TCM gitu, nggak nyangka juga dia sampai 500 gitu. Yang tadinya cuma iseng-iseng doang ikut workshop. Terima kasih.
Oke, siapa yang bisa video nih? Ri, bisa video dirimu, Ri? Video apa, Mbak? Dirimu kasih testimoni sekarang, bisakah? Oh, boleh, boleh. Ya, hidupin video ya. Oke. Selamat siang, teman-teman. Oke, semuanya udah diborong kayaknya dari awal sampai akhir, udah disebutin semua. Kalau dari saya pribadi, yang pertama, terima kasih Mbak Yuni, Blimade, sama Pino yang cukup bersabar sama rongrongan dari saya untuk bikin online. Hampir kalau pas lagi WhatsAppan saya bilang, Mbak kapan titi online, Mbak kapan titi online gitu. Dan ditanggapi dengan sabar gitu. Terus yang kedua, menghadapi kelakuan saya yang jadi badut di kelas biasanya. Kalau kata dia, sabar banget Mbak Yuni ngadepin kamu yang kelakuannya kayak gitu. Katanya gitu. Kalau untuk materi saya nggak banyak komen karena tadi sudah diborong semua, sebutin satu-satu semua udah oke gitu ya. Dari tadi sudah disebutin sama Mbak Krisna juga untuk perkara detail untuk souvenir gitu ya, itu kecil tapi maknanya besar gitu. Terutama buat saya yang orangnya cukup suka sesuatu yang lucu-lucu kayak begitu gitu. Terus ada satu yang ini sesuai dengan karakter metal saya gitu, karakter logam. Cukup susah menyampaikan sebuah materi dalam 150 pages itu dalam waktu 10 hari. Sementara Mbak Yuni memiliki hal itu dan secara konsisten dari titik 1 sampai titik 7, time manajemennya well managed. Kayak apapun kelasnya, kayak apapun pesertanya, tapi time manajemennya itu well managed. Itu yang saya sangat salut gitu, sebagai orang yang punya sisi logamnya, double logam ya dia. Namanya kenceng gitu. Iya, gitu. Jadi waktu dibacain untuk apa namanya dari pace gitu, untuk yang perhitungan dari pace-nya gitu, saya dibilangnya double logam dan double monyet. Jadi super usil dan super logam gitu. Mantap. Nah, itu dari Angel udah ketawa-ketawa aja tuh Angel tuh. Oke, itu yang saya sangat salut adalah time manajemennya gitu Mbak. Jadi itu saya sampai ini gimana ya, begitu saya dapat modul pertama yang titik 7 ini terutama, saya bilang ini menjelaskan ini dalam waktu 10 hari kelar nggak ya, belum lagi praktis. Kalau lihat dari schedulingnya nih setengah mati loh lihat ininya gitu. Dan biasanya kalau ini bisa jangan-jangan kita lanjut sampai jam 12 malam gitu, tapi ternyata enggak tuh. Dari titik 5 kemarin Mbak Yuni sangat manageable waktunya, sehingga saya juga bisa kasih mengatur jadwal saya di antara itu. Udah tahu nih kira-kira jam segini break, dan itu nggak pernah lama gitu jedanya. Paling molor-molor 5 menit, 10 menit gitu ya. Kalau lagi kasihkan ya paling 15 menit, tapi tidak lebih dari itu. Itu yang cukup salut sih Mbak, untuk TTC dengan materi yang seberat ini. Ini saya terus terang materinya berat menurut saya. Terus dari yang lain yang kalau teknologi tadi udah banyak dipuji sama yang lain, jadi saya tidak perlu mengungkapkannya lagi gitu ya. Udah cukup perfeksionis juga dari sisi itu, tapi tetap saya perlu kasih pujian. Lalu tadi yang secara personal saya mendapatkan pelajaran yang cukup berharga, dan saya lihat juga dari perubahan sikap saya terutama dalam mengajar. Saya tuh merhatiin bahwa Mbak Yuni itu kalau ngajar conducting kelas itu nggak peduli deh mau muridnya kelakuannya apa, yang penting target areanya mirip, ya udah gitu. Dan tidak terlalu berbahaya, Mbak Yuni nggak akan ngomong gitu. Atau kalau misalnya terlalu salah pakemnya, baru Mbak Yuni akan kasih koreksi gitu. Jadi itu yang buat saya jadi kayak, oh itu sih akhirnya sifat saya yang tadinya begitu gatel ngelihat kok dia nggak ngelakuin pose seperti yang saya minta ya, itu jadi oh aman, oh dia menikmati mukanya, oh oke ya sudah biarin aja gitu. Jadi saya biarin aja gitu. Jadi pernah juga waktu kondak kelas, dalam satu kelas, ada satu peserta yang pergerakannya sangat berbeda dengan
semua instruksi saya, tapi ya sudah akhirnya saya dari itu ternyata tuh saya ini dapatnya dari Yin Yoga World gitu. Dan itu bukan maksudnya tidak ada dalam modul untuk bilang kalau ketemu di kelas dibiarin aja, enggak, tapi dari we learn from what you did gitu Mbak Yuni. Jadi dari apa yang Mbak Yuni contohin kita lakukan, kita tiru gitu. Dan itu ternyata ngaruh banget buat saya gitu. Karena biasanya kalau untuk OCD kayak Mbak Lucy dia kemarin kan cerita bahwa kalau nggak semuanya hitam saya sakit mata misalnya gitu. Nah, saya sekarang ya udah saya dari sisi OCD-nya cukup ya udahlah biarin aja, berantakan aja, biarin aja gitu. Tapi yang penting pesertanya sayanya misalnya kayak begitu. Nah, terus satu lagi Mbak Yuni yang saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa nunjukin aja. Karena kalau diomongin kayaknya nanti, makanya saya pakai kacamata biar nggak kelihatan belinang kacamatanya. Jadi perasaan saya hari ini. Syukurlah. Untung bantalnya happy, nggak sad. Jadi ini cukup mewakili bahwa 300 jam yang kita lalui bersama teman-teman ini adalah perasaan saya. Paling itu aja Mbak Yuni yang bisa saya sampaikan. 5D terima kasih, Pino makasih, teman-teman semua seperjuangan kita. Terima kasih sekali supportnya. Moga-moga selalu bisa terus bersilaturahmi, berkolaborasi, berkontribusi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Nataya, siapkah? Iya Mbak Yuni. Oke, silakan Nataya. Ya, terima kasih banyak Mbak Yuni. Pertama-tama saya mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Sang Maha Pencipta karena melalui Mbak Yuni akhirnya saya bisa menyelesaikan sebuah teacher training yang sama mungkin dari beberapa teman tadi tidak menduga, kemudian mengawali dan menyelesaikannya. Tadi teman-teman sudah banyak ya menjelaskan kebaikan, kelebihannya apa, seperti itu. Untuk saya pribadi, yang membuat saya terharu adalah bahwa mungkin teman-teman mempunyai kesan tersendiri terhadap teacher training ini dan urutan-urutan modul yang diikuti ketika kita mengikuti teacher training ini. Saya salah satu yang tidak mengikuti urutan teacher training ini secara rapi dari 1 sampai ke 7. Saya memulainya dari modul 3, Earth and Sky, tetapi sesudah saya melihat urutan titik yang saya ambil, tadi Mbak Angel bilang ya, ketika menjawab yoga itu apa gitu ya, itu kan apa yang kita rasakan gitu. Saya jadi seperti menemukan jawaban gitu, bahwa ternyata yoga itu adalah sebuah perjalanan yang kemudian saya juga dijelaskan melalui urutan topik teacher training ini dari Earth and Sky. Pada saat itu saya tertariknya karena ada prenatal ya. Yin yoga untuk kehamilan ya, Yin yoga untuk kehamilan yang harusnya mengawali kebahagiaan, tapi pada saat itu ternyata saya harus dihadapkan dengan kekecewaan. Lalu kemudian Earth and Sky itu yang membantu bumi dan langit gitu ya, bahwa kita diingatkan kepada Tuhan. Lalu modul kedua yang saya ambil kemudian, kalau gitu dengerin dong tubuhnya gitu ya, listen to your body. Lalu sesudah itu ya udah, kalau capek replenish chi-nya ya. Yang keempat akhirnya baru disuruh unwind and letting go. Lalu sesudah itu masuk ke 300-nya kita disuruh bertumbuh, chi cultivation, baru kemudian kita disuruh mengatur harmoni, a touch of harmony, dan yang paling terakhir adalah yang saya juga baru ngerasa gitu ya, ternyata kemarin saya liburan, bukan cuma sekadar liburannya ke tempat yang sunyi, itu memang sesuai dengan tema dari modul 7 ini, into the stillness gitu, di saat bahwa kita coba deh diam sejenak. Karena saya kemarin ke tempat yang banyak terumbu karang, lalu kemudian salah satu pemandu wisata di sana bilang, Mbak, ini selama hampir 7 bulan tutup, lihat deh terumbu karangnya itu tumbuh indah, yang biasanya nggak ada kayak jamur-jamur itu ada, karena selama ini
terinjak-injak oleh kaki katak gitu kan ya, yang dipakai oleh manusia-manusia yang mau melihat keindahan tetapi malah menginjak-injak. Mungkin seperti itu juga kita memperlakukan diri kita. Lalu into the stillness itu juga mempunyai arti buat saya bahwa dan seperti yang juga Mbak Yuni sering katakan bahwa perjalanan spiritual itu sunyi. Dan kita sebenarnya berjalan, kita terus berjalan dalam hidup ini, tapi berjalan kita itu kan menuju pulang. Begitu. Terima kasih Mbak Yuni. Ini aduh kayak sebuah cerita sinetron gitu ya. Temanya buat saya itu dulu gitu. Kenapa tidak satu dulu? Jadi mempunyai makna tersendiri. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Keberagaman yang belajar banyak dari teman-teman semua. Mbak Yuni, Pak Made, Mbak Pino yang ada di sana. Avanti, terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni, cukup. Saya Nadra, dirimu siapkah? Iya Mbak. Oke, silakan. Aduh Mbak, mau ngomong apa lagi? Udah kan aja. Tidak pandai berkata-kata dan semuanya udah diambil semua, udah disampaikan oleh teman-teman semua. Tapi dari perjalanan saya titik 1 sampai 7, ya saya kan kebanyakan ya cuma memandangi Mbak Yuni aja gitulah ya gitu. Saya tuh ngeliat ini, aduh orang ini hebat banget sih gitu, maksudnya pinter gitu. Terus menyusun materinya pinter, terus menyampaikannya juga enak, jelas. Karena ya kan saya juga ada sekolah di tempat lain gitu. Banyak sih yang pinter gitu. Tapi untuk menyampaikan ke kita sampai kita ngerti tuh nggak semuanya bisa gitu. Kalau Mbak Yuni tuh iya gitu. Saya tuh memandangi Mbak Yuni sampai aduh, ini orang hebat banget gitu kan. Ya itu sih kalau saya tentang Mbak Yuni, terus ya semuanya organisernya semuanya tadi udah disampaikan dari IT-nya, terus dari souvenir dan semua package-nya itu ya luar biasa deh gitu. Terus apalagi ya? Oh ya materi titik 7 ini saya suka banget gitu kan. Terutama yang mindfulness sama tantranya, saya suka itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, saya suka itu si mindfulness, meditasi sama tantra itu karena ya berkaitan dengan yang saya sakit yang lalu itu loh Mbak. Kan udah di terapi apa segala macam, tapi saya sih merasanya lebih enak gitu dengan pranayama dan meditasi. Saya merasa perbaikannya lebih dari dalam gitu ya? Iya. Saya merasanya di situ. Jadi pas banget, aduh senang banget deh sama modul 7-nya Mbak Yuni. Terima kasih. Terus apa lagi? Kayaknya udah. Oh ya, saya ngeliat teman-temannya semua, aduh kayaknya pinter-pinter semua gitu. Misalnya Mbak Yuni nerangin apa yang saya masih terbongong-bongong, yang Lucy, kayak Mariani, Lia itu udah bisa nanya. Saya baru-baru nanya, cuman masukin aja dulu deh, terserah ntar saya download dulu nanti masalah nanti mana yang mau dipilih nanti, yang penting saya download dulu. Tapi mereka terus ya kayak semuanya lah, kayak Bu Tati bisa nanya itu tuh udah waduh luar biasa menurut saya gitu. Jadi saya sekarang ini cuma download aja Mbak, nggak tahu nanti yang kepake yang mana yang ini. Mbak Yuni luar biasa deh Yin Yoga World. Terima kasih Nadra. Saya sih mengharapkan Mbak Yuni nanti punya waktu bisa bikin apa lagi lah gitu karena saya ya siap. Terima kasih.
Terima kasih. Sudahkah? Sudah. Sudah ya. Oke. Ovi, jadi kamu terakhir ya, Jod, anak kecil ya? Iya dong. Oke, Ovi deh dulu. Iya Mbak, jangan saya yang terakhir. Takutnya nanti semua mewek kalau Ovi terakhir. Ya ampun, dirimu isi stiker pula. Silakan sih. Saya nggak perlu panjang-panjang lagi ya, soalnya udah disampaikan semua sama teman-teman tadi. Lagian kalau nanti panjang, ujung-ujungnya jadinya berurai air mata. Yang pertama-tama saya bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan jalan saya hingga sampai ke Yin Yoga World. Bagi saya, titik 1 sampai 7 itu sebuah perjalanan yang benar-benar dari nol saya mengenal khususnya Yin Yoga. Dan nggak terpikirkan hingga sampai ke titik 500 hours. Dapat bonus keluarga cemara yang sangat luar biasa. Dapat bonus ilmu, anatomi, yang dijelaskan begitu simpel oleh Mbak Yuni, dan saya yang paling suka ada filosofi yang simpel tentang kehidupan yang diberikan sama Mbak Yuni itu begitu nyampe itu rasanya adem ya rasanya. Dan itu luar biasa, saya sangat suka. Dan filosofi itu biasanya langsung saya catat di buku khusus. Terima kasih buat Mbak Yuni untuk segala kesabarannya, buat Pak Made, buat Mbak Pino, dan buat teman-teman sebangku saya semuanya. Semoga apa yang udah dipersatukan lewat Zoom tidak terpisahkan lagi. Dan Titi udah selesai, kita tetap jadi keluarga yang sangat solid. Mohon maaf bila saya selama Titi mungkin ada salah. Titi ini nggak akan asik kalau nggak ada kalian, dengan isi kepala yang berbeda-beda tapi tetap bisa satu. Semoga selalu kita ingat perjalanan beryoga kita selama ini. Aduh, udah mulai mau nangis. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Ovi. Ada lagi yang belum selain Jody? Yang di sini sudah ya, Jody ya. Ayo Jody, anak kecil. Ini anak yang bungsu. Nanti aja yang lulus dulu aja Mbak Yuni, aku terakhir nggak apa-apa. Yang di sini mau di sini atau mau sendiri nanti ya buat rekaman sekarang aja. Oke. Kalau gitu yang di sini dulu ya, Jod. Aku kan terakhir aja. Di sini saling tunjukin nih sekarang siapa duluan. Ayo. Suruh gambreng aja Mbak Yuni di sana. Home Pimpa. Kalau gitu Jody habis yang anak-anak di sini ya. Kamu kan anak bungsu, Jod. Iya, aku nanti aja terakhir pakai kepala bunga. Kapok nih, disorot sekarang. Nih, mikrofon Pak, mikrofon Pak. Mana bisa masuk? Biar mereka dengar. Kan ini bisa Nataya udah siap di wisuda. Siap, mumpung ada di filter. Mau dong. Di video filter yang nggak terlalu zoom kali Pak. Ini kelihatan kiri kanan. Oke, saya sebagai ketua Regu Cerdas Cermat. Oke, Mariani, ya, ketua kelompok pencapir. Iya, kelompok pencapir. Saya ketua regunya, juru bicara.
Apa ya? Mama Ade. Makanannya enak gitu Mbak. Iya. Sebelumnya terima kasih udah diundang hari terakhir di sini. Kamu undang diri sendiri. Yang undang siapa? Coba dilihat itu di WhatsApp grup ya. Tadi kan semua materi udah dibahas sama teman-teman yang lain. Ya paling kalau buat saya ngucapin terima kasih buat Mbak Yuni, Pak Made, karena saya sudah diundang, digabungkan dengan teman-teman dari Jakarta sejak titik 6. Jadi juga menambah teman sih, menambah teman, menambah keluarga. Karena kan selama ini dari titik 1 sampai titik 5 ya, 5. Jadi memang kita lingkungannya itu aja, orangnya itu aja. Jadi nggak gaul, nggak update. Nanti saya nggak tahu artinya zong apa gitu. Ya itu aja sih, terima kasih udah kenal jadinya sama teman-teman yang lain. Jadi bisa nambah teman, nambah keluarga juga. Terus tadi pagi itu ketika bangun pagi saya ngerasa wah ini hari terakhir di titik yang ke-7. Sedih juga sih sebenarnya, punya ada perasaan sedih. Besok juga kesini, Mai. Saya nggak ketemu, bukan nggak ketemu Mbak Yuni, ketemu yang lain. Sedihnya nggak karena saya. Ya kayaknya kehilangan aja sih 10 hari. 10 hari kan bangun pagi, terus duduk di depan komputer jam 9 sampai jam setengah 6 sore. Jam 6, Mar. Jam 6 sore ya, kadang-kadang kan duluan Mbak. Apa lagi ya? Ya secara materi sih emang sih paling tebel ya bukunya, lalu tapi kayaknya bahasanya memang juga menyenangkan sih, karena di titik 6 ini apa sih berdua? Karena di titik 6 ini waktu di titik 6 lalu kan saya bilang sama Mbak Yuni, saya tanya apakah ada rekomendasi buku yang untuk menghubungkan organ ini dengan organ ini, karena basic saya kan bukan di kedokteran ataupun di bidang kesehatan, jadi saya agak kesulitan mungkin untuk bagaimana kinerja organ-organ ini menjadi satu proses. Tapi di titik yang ini kita ada satu section kan, satu pembahasan yang membahas organ ini bekerja sama dengan organ ini, lalu juga ada chart yang satu chart itu yang mungkin itu yang bisa membuat oke, ini gambaran fullnya seperti ini, kurang lebih lah. Meskipun mungkin bukan dengan proses makanan ya atau apa gitu, saya lupa waktu itu. Tapi kita tahu dari situ si jantung dari paru-paru itu ke jantung. Jadi flow-nya kita mengerti gitu. Kalau buat saya sendiri gitu. Jadi tinggal setelah ini bagaimana caranya mencerna itu semua. Seperti tadi Mbak Nadra bilang, di-download dulu baru nanti dicerna, diulang lagi play ulang lagi si videonya gitu. Oke, makasih. Semoga bisa terus komunikasi sama teman-teman yang di Jakarta juga. Oke, makasih. Siapa nih sekarang nih? Kanan saya atau kiri saya? Kalau pencapir. Itu kan. Siapa? Lucy. Nanti tambah keriting dia kalau nunggu lebih lama lagi. Harus dari sini bisa angle tuh bagus. Sama dia saya kelihatan. Nggak apa. Poni udah bagus. Oke, sip. Udah simetris belum? Coba diukur. Sebenarnya udah diborong semua ya. Enaknya ngasih testimoni terakhir itu ya saya bisa ngomong bahwa sama seperti semua teman yang lain gitu. Saya cuma mau ngasih sharing aja satu. Tahu nggak kalau Zoom itu kalau ditutup bisa jadi hilang. Dia enggak hilang. Ternyata kalau Zoom itu ditutup langsung lihat video, ternyata kita baru tahu. itu salah satu ilmu sekarang yang baru didapat sih. Kalau nggak dapat juga. Mikrofonnya enggak?
Aduh, iya saya mostly sih sama, cuman makasih banget buat Yin Yoga World, terutama buat Mbak Yuni, Pak Made, Pino, dan semuanya, Avanti, dan banyak lagi teman-teman yang ada di sini juga. Kalau nggak karena corona, kita nggak pernah ketemu juga buat teman-teman yang di Jakarta. Makanya saya sama yang di Malang dan yang di mana aja. So akrab kamu nih. Diam. Baru juga sekali ketemu, aku udah sering kali juga ketemu nggak ngomong. Iya, Pak. Iya. Aku agak ketakutan sih kalau ada modul 8. Bayarnya gimana? Jual tiket. Ini saya udah cenut-cenut nih. Makin banyak permintaan modul 8, dilema gitu. Pasti pengen ikut tapi secara mau bayar, masa saya harus jual ginjal? Tenang, belum akan terjadi. Jadi tolong slow down aja. Yin itu kan nggak perlu pace cepet ya gitu. Mau tahun ini atau 2 tahun lagi pasti akan ketemu lagi gitu kan. udah ya. Sudah sebelum hancur? Udah lah. Terus Lucy, modulnya nggak apa-apa, bayarnya yang slow down. Jadi modul Yang lain mau minta nambah, Mbak Lucy slow down. nggak apa-apa, modul 8-nya nggak apa-apa maju, bayarnya yang kita slow down gitu. Bisa sing dikit dong. Lihat sekarang lihat. Orang udah semua tadi. Ya, sikat aja, Li. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Ulang, nggak sah. Ulang. Aku melipir aja. Nggak bisa. Nggak boleh. Lihat, foto lihat. Pino foto dong. Foto mau Pino. Nah ini udah mulai kambuh. Saking happy-nya gini jadinya stres. Saya udah nggak bisa ngomong lagi, udah diambil semuanya. Aduh maaf. Kalau lanjutin nangis deh. Udah. Jadi ayo John. Maaf, nggak bisa. Nggak bisa. Pas aku nanti nangis nggak bisa ngasih hiburan. Ayo Jody, silahkan John. Kamu sudah cantik gini. Ya, terima kasih Mbak Yuni, Pak Made, Pino sudah memberikan aku bangku di titik 7 karena dari titik 6 telat daftar, jadi mau di kursi monyet nggak dapet kan. Kamu penyelusup Ya udah sih pas titik 6 mau ikut ternyata aku harus ke kantor itu sering-sering. Nah, kebetulan pas titik 7 dapat kursi, alhamdulillah aku 2 mingguan ini di rumah. Terus terima kasih juga Mbak Yuni materinya semuanya terjawab juga lah kenapa organ itu ada yin ada yang satu organ gitu. Terus apa ya di sini Mbak Yuni tuh mengajarkan kekeluargaan sekali gitu, nggak cuma teman di sini tapi aku jadi punya teman di Bali, teman di Lampung, teman di Malang, banyak sih gitu kayak udah seluruh Indonesia aja temennya gitu kan. Walaupun ketemunya di Zoom gitu, sama Fangni udah pernah ketemu sih ya kita ya di Jakarta. Sama Kohmul juga udah pernah ketemu gitu. Ya itu sih. Nanti ketemu lagi titik 6 dan titik 5 kalau ada waktu gitu. Titik 5 aku mau di rumah aja ya Mbak Yuni, aku nggak mau di laptop. Capek mata aku. Alah bilang aja kamu pengen makan di mejanya itu. Iya, soalnya kemarin tuh enak gitu, nggak stres kayak liburan gitu. PR-nya aja dikerjain sebelum kelas, hebat kan?
Iya itu aja sih. Terus apa ya? Untuk di sini teman-teman walaupun udah selesai 500 tapi kayak apa ya? Kayak satu energi gitu loh, nggak ada yang merasa lebih dari satu yang lain gitu. Walaupun saya kan baru ya, baru lulus 200. Gitu maksudnya apa ya? Ya tetap melihat the other person tuh sama gitu, nggak pernah membedakan gitu kan. Walaupun ada satu yang mungkin lebih, ada satu yang mungkin kurang, tapi semuanya sama. Itu tadi kayak keluarga. Kemarin bener sih tiba-tiba juga suamiku mau muncul di sini buat Betul ya. gitu kan. Terus terima kasih juga apa ya, banyak hal gitu. Itu aja sih, semoga kita ketemu lagi Mbak Yuni di Zoom atau di Bali, amin. Iya. Sama yang lain juga mungkin nanti one day ketemu directly gitu ya, nggak lewat udara gitu kan. Ya itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini lihat yang di sini. Oke. Jadi begitulah kelakuannya kalau yang di Bali. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya seperti yang mungkin kita sudah sama-sama rasakan bahwa pada saat kita bertemu dan memiliki rasa kekeluargaan, persaudaraan gitu, rasanya itu lebih indah gitu daripada saling di belakang ngomongin ini, di belakang ngomongin itu. Tapi kalau saling support itu kan ada menambah energi. Jadi semoga gitu selama titik 567 ini kalian tidak hanya belajar dari apa yang sudah kita bahas di kelas, tetapi juga belajar untuk bagaimana menyampaikan materi. Karena kan nanti tongkatnya kalian kan. Nanti kan kalian yang mengajar, yang sharing gitu kan. Jadi belajar di kelas kita bersama-sama belajar gitu mungkin bisa melihat kalau memang cara saya mengajar itu bisa membuat kalian merasa bahwa itu sesuatu yang membuat bisa dimengerti. Silakan lihat tiru caranya bagaimana, itu gunakan sebagai sesuatu kalian melihat dari sisi sebagai pengajarnya gitu. Bukan hanya dari sisi sebagai muridnya, tetapi sebagai pengajar, karena kenyataannya kan kalian nanti pada saat sharing ilmunya kalian akan mengajarkan sesuatu dan bagaimana orang bisa memahami apa yang kita ajarkan gitu ya. Terima kasih banyak, sungguh memang ini sebuah perjalanan yang buat saya sendiri pun itu adalah berkah yang tidak pernah habis gitu untuk disyukuri. Ketemu dengan buat saya pribadi tidaklah mudah untuk bertemu dengan mereka yang ada di kelas yang memiliki vibrasi yang hampir sama dan keinginan untuk bertumbuh bersama. Dan buat saya sangat bersyukur sebagai, meskipun saat ini saya yang sebagai gurunya, esok hari mungkin saya yang jadi muridnya. Di situ yang saya dapatkan sendiri sebagai seorang pribadi, tidak melihat posisi saya yang mengajar. Di sini kalian membuat saya itu merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa takut untuk dijudge gitu, bahwa kamu tuh sebagai guru tuh belum begini gitu. Jadi di situ sesuatu hal yang di luar hubungan gitu, hubungan guru murid, di situ sebuah keluarga yang ingin kalian pun di sini seperti yang sudah kalian tahu, ada banyak dari kalian semua itu memiliki sudah banyak hal yang mungkin yang sebenarnya saya sendiri tidak miliki gitu, dan memberikan dorongan dan keikhlasan untuk sama-sama berbagi. Yang ada hal yang saya tidak tahu, kalian tidak menganggap saya sebagai sesuatu tidak tahu itu bagaimana gitu. Di situ justru ada kalau ada hal yang bisa di-sharing di kelas yang sama-sama bisa kita pelajari. Terima kasih banyak. Jadi ya meskipun kita sementara ini mungkin akan tidak bertemu di kelas dulu, tidak tahu ke depan seperti apa semesta memberi jalan, tetapi kan masih ada komunikasi dan semoga gitu rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan ini terus kita bawa gitu, dan komunikasi silaturahmi itu masih bisa terjalin. Begitu.